Saya Ninil Iriantono. Saya salah satu desainer dari Oma Aksesoris Batik. Saya menerangkan desain saya seperti ini. Ini kalung. Kalung ini adalah perpaduan dari tenun Nusantara Indonesia, yaitu tenun dari NTT, dipadukan dengan seperti kayak mental gitu, tapi yang dibuat dari pengrajin lokal Indonesia. Saya dipadukan dengan baju-baju yang polos-polos, yang etik-etik Indonesia, yang bisa menonjolkan dari budaya Indonesia. Kemudian ada juga saya memperkenalkan lagi selain kalung, yaitu adalah ini biasanya dinamakan scarf. Scarf ini dari tenun NTT juga, dipadukan dengan metal-metal kayak tembaga dan batu-batu dan tulang-tulang. Nah, dipakainya seperti ini yang di bawah, ini di atas, atau bisa sebaliknya. Ini yang di atas atau ini yang di bawah. Ini adalah produk-produk andalan dari kita, Oma Aksesoris Batik. Andalan dari Oma Aksesoris Batik, di mana yang paling hits adalah kalung dan scarf. Kemudian kita juga membuat anting. Antingnya ini biasanya digunakan untuk yang senang dengan anting-anting yang besar-besar, yang sekarang memang lagi musim. Dan anting ini juga kalaupun dipakai dengan orang yang berhijab, itu bisa sebagai aksesoris dari anting-anting yang sekarang lagi booming. Produk-produk Oma Aksesoris Batik ini keunggulannya adalah kita bukan mass product ya. Kita ada limited edition. Jadi tiap kita bikin cuman satu. Karena apa? Karena kita hunting. Selama ini kita hunting, kita cari bahan-bahannya ini, kita hunting, cari yang etnik, kita beli. Kemudian kita padukan dengan tenun. Kemudian kita produksi. Kalau ini misalnya ini diproduksi oleh desainernya langsung. Kalau misalnya ini ada orang yang mau pesan lagi, kita nggak bisa. Soalnya ini prosesnya adalah proses hunting. Jadi kalau ada yang pesan dalam mass product, bisa kita ambil asalkan bahan-bahannya tersedia. Kita cari, kita hunting ke produsennya langsung. Kalau misalnya semacam ini. Nah, yang ini kita bisa bikin nih. Kita bisa bikin pesan ke produsennya satu persatu, kemudian kita bisa kita bikin mass product. Tapi kalau untuk yang pertama kita jual adalah limited edition. Jadi nggak ada yang bisa menyamai keduanya. Cuman iseng-iseng aja, dari seneng etnik, terus seneng batik, seneng tenun. Emang dari dulunya ya, dari ibu orang tua tuh memang kolektor kain. Jadi yang Jawanya tuh Jawa bener Jawa, tulen banget deh. Batik gitu. Tulisnya ada. Batik tulisnya semua, emang kolekti batik, terus suka adat-adat Jawa gitu. Terus iseng juga jadi perias pengantin Asli Jawa. Pekalongan soalnya. Iya. Gitu. Terus ya udah akhirnya dicoba aja iseng bikin gitu. Coba kayaknya emang seneng art, seneng bikin. Nggak ada yang pakai mesin jahit apa nggak, semua pakai tangan. Jadi pakai tangan, terus coba bikin aja. Tadinya sih cuma di kamar aja. Itu batunya lokal, kita pakai Kalimantan. Batu lokal. Batu asli ya, bukan ada yang batu masakan. Enggak sih batu masakan. Ada yang batu asli, ada yang batu masakan. Tergantung sih, kalau misalnya dapat kita huntingnya dapatnya batunya yang bagus adalah batu
asli ya kita pakai asli, tergantung. Tapi kalau yang ada yang masakan tuh yang udah dicampur, ada yang menarik ya kita pakai itu, tergantung dari bentuknya aja desainnya gitu. Motif daripada batu itu sendiri juga mungkin Motifnya jadi kan pertimbangan. beda-beda warnanya tuh kan Uh-huh. mematchingkannya dari tenun sebatunya, tenun batu itu kan perlu matching gitu loh. Nah itu biasanya gitu sih, jadi nggak terlalu harus batu ini nggak, jadi hunting aja yang lihat oh ya tenun tuh lebih banyak, ya sama aja sih, cuman lebih variasinya banyak gitu loh, bisa lebih banyak digunakan sih. Sebenarnya sama aja sih, cuman kayaknya orang lebih banyak tertarik untuk saat ini ya. Kalau tahun dulu sih memang batik wah hebat banget tuh. Iya, iya. Sekarang kalau untuk saat ini Tenun malah orang, karena tenun juga belum banyak gitu loh, belum ada, cuman kita sendiri aja baru coba-coba gitu. Jadi waktu itu kita pertama ke Lombok ya, kita pernah ke Lombok, terus saya sampai tenun. kesana juga. Iya, ke Lombok. Ke Lombok, ke NTT untuk Jelajah. tadinya lagi mau ke Papua. Oh, Kan di gitu. Papua ada tenun juga. Iya. Ini udah kalau nggak pandemi kemarin habis Lebaran libur Lebaran kita mau ke Papua gitu. Ekspor ke sana. Eksplor. Kita bikin baru tenun-tenun gitu. Tiba-tiba ada juga yang ngikutin tenun, tapi boleh dilihat materialnya kita sama materialnya dia nggak bisa sedetail kita. Dan Itu yang membedakan. ya, Detail. iya detailnya itu tidak bisa ngikutin kita. Saya berani jamin detail kita lain dari yang lain. Custom ada, cuman kita nggak terlalu mendetailkan custom sih. Biasanya Oh, iya. custom juga paling apa ya buat yang keluar ya. Kalau yang keluar tuh biasanya mereka minta yang bandulnya kayak gini gitu. Tapi tetap dah basicnya kita yang desain. Jadi nanti desain terus dengan materi kainnya, terus bandulnya kita bikin kayak apa ya? Pokoknya kita bikin kayak di sana ada fotonya, ada ininya, ada apa? Ada gambarnya, ada ini. Kita kirim ke dia. Kita ikut ASEPI, asosiasi itu pengrajin yang Indonesia itu. Nah dari situ kita ikut Inakraf. Nah itu udah mulai orang-orang bayar luar yang Malaysia ya, Singapura gitu tuh udah mulai ngelirik-ngelirik lah saya gitu. Cuman ya memang harus banyak inovasi baru, mengajukan ke kedutaan gitu loh di Asia kita itu. Nah terus seleksi kan, masuk nggak kira-kira ini kategorinya gitu, dilihat masuk ternyata gitu. Cuman dia minta lebih perkembangannya adalah lebih ada sejarahnya, jadi lebih Indonesianya misalnya bandulnya apa, seperti ada Borobudurnya apa-apalah something gitu. Nah sampai situ terus mereka minta kayak katalog untuk dikirim dia. Jadi mereka nanti kan setiap berapa tahun sekali mereka kan ada pameran Indonesia. Setiap daerah kan setiap kota kan ada pameran, kayak di London gitu dia ntar ada pameran Indonesia apa dari kedutaan. Nah kita mau diajukan dimasukin ke situ, jadi nanti kita dipanggil ke sana gitu. Jadi kita saat ini kita belum ke arah ke mass product ya. Biasanya kalau ekspor itu kan yang jadi kan kuantiti dalam kuantiti coba. Nah kita untuk saat ini belum bisa menyediakan mass product yang kuantitinya banyak. Saat ini cuman kita ada desain by owner langsung. Jadi tiap item itu cuma satu. Itu originalitasnya di sini. Makanya kenapa nggak mau di mass production? Iya, Nggak mau, saya nggak mau di nanti mass kalau product. misalnya itu biasanya kita bikin katalog nih. Setelah dia bikin desainer kita bikin katalog. Nah kalau ada orang yang mau pesan mass product, kita tawarin katalog itu. Katalog itu tinggal dia pilih. Tapi tidak semua produk yang ada di situ bisa di mass product. Karena kan kita hunting cari bahannya kan Iya tuh. tiap ketemu ini tidak langsung, tidak semuanya langsung ke produsen, pembuat langsung pengrajin. Kalau barangnya ada di Wonosari di Kota Gede itu biasanya kita pengrajinnya ada di situ. Nah itu bisa di mass product. Kalau misalnya dia udah bikin desain gitu ya, pakai bahan jas dia, pakai kalungnya seperti ini. Kalau ini bisa di mass product ya kita mass product. Jadi antara mass product sama produk yang limited edition memang harganya beda. Yang limited edition kan produksi dia asli, produksi hasil kreasi dia sendiri. Biasanya kalau orang jual barang itu kan dihitung dari bahan bakunya sekian, nanti pengerjaannya sekian, nanti packagingnya sekian, dihitungnya kan dari situ. Nah kita yang mahal itu karena desainnya dia sendiri.
Kalau kita ibaratnya kita pesen desainer yang mahal itu kan desainnya yang mahal, bukan dari produknya, jadi hasil desainnya, Dari karyanya itu. dari karyanya. Itu kalau produk yang dia keluarkan pertama kali itu original dari situ. Jadi kalau beli di Om Aksesoris Batik, kalau yang produk yang dibikin dia original, ya itu original, itu nggak ada lagi di dunia. Kalau misalnya ada yang mau di mass product, nanti beberapa bulan kita baru. Yang mau dicapai sih sebenarnya ingin menunjukkan ke dunia luar bahwa Indonesia itu punya fashion yang bagus, dengan karya-karya yang bagus, kain-kain yang bagus, art yang bagus. Jadi dunia mengenal bahwa Indonesia tidak hanya Indonesia saja dengan keburukannya dan kebaikannya, tapi Indonesia juga maju, idenya, taste-nya, fashion-nya semua maju untuk dunia, nggak kalah lah sama luar-luar. Ini sih gitu. Mas Yusuf, Iya, sama. mau ditambahkan? Nah, Indonesia ini kan orangnya kreatif, itu udah terkenal dari dulu kreatif, apapun bisa dihasilkan dari produk Indonesia. Artinya Bang selama ini kan kita ini kebanjiran pasar impor, pasar impor. Seharusnya kita balas juga nih, kita balas juga dengan produk-produk yang ada. Ini yang perlu diperhatikan pemerintah, kita balas juga produk-produk yang Indonesia untuk dipasarkan ke luar.